Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini kita akan coba review dikit ya untuk di penggunaan saya di ROM dari Corvus OS ya, dan ini di versi 16.5 officialnya, dan ini Android 11 ya. Jadi ada sedikit perbaikan dan sedikit berbeda interface dari versi 16.0. Dan di sini kernel bawaannya juga masih pakai kernel Quicksilver ya, dari dulu sih memang Quicksilver untuk bawaan kernelnya guys. Di sini baterainya juga sisa 11%. Saya habis ngegame ya untuk penggunaan saya di Corvus ini, dan nanti kita lihatin penggunaan baterainya juga. Untuk di gamenya sih lumayan stabil ya, kernel Quicksilver lumayan lah untuk ngegame. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, ini dia ROM dari Corvus Android 11 ya, dan di sini kalau kita lihat aplikasinya nggak terlalu banyak untuk bawaan dari ROM-nya ya. Di ROM ini ada yang versi vanilla, ada yang versi GAPS, tapi disaranin pakai yang GAPS saja lah. Dan kalau kalian dari versi sebelumnya mungkin bisa langsung timpa aja. Kalau kalian dari ROM yang lain kalian harus clean flash ya. Dan kalau kalian belum pernah update firmware, sekalian aja flash firmware kalau nggak pernah flash ya. Tapi kalau sudah pernah flash nggak perlu lagi. Oke, dan di ROM ini nggak include Magis ya, cuma kita install manual. Untuk Magisnya di sini kita pakai Magis versi 21.4 ya, dan ini sudah lumayan stabil ya. Untuk di Android 11, Android 10 juga bisa. Untuk modul di sini kita pakai dua modul guys. Jadi untuk unlock grafik dan modul kamera improvement ya. Jadi buat di kamera saya pakaiin kan modul ini biar lebih enak guys, karena kalau nggak pakai modul kameranya agak kurang enak dilihat ya. Masih mending dia kalau pakai modul ini guys, tapi kalau nggak pakai modul ini buram, warnanya agak pucat ya. Dan di sini stabilitas gambarnya juga ada, jadi nggak ngebug ya di bagian stabilitas gambar. Di videonya nih masih oke, normal, dan hasil ngerecordnya juga nggak ada masalah ya, kita tes. Oke. Oke, ini dia hasilnya pas 5 detik, dan ini harusnya nggak ada masalah. Oke, nggak ada masalah untuk hasil videonya. Dan kita lihat aplikasi yang lainnya nggak terlalu banyak ya, perekam suara juga ada, radio ada, kalkulator juga ada ya, galeri 2, sama ada foto 1 ya. Dan sisanya standar. Dari sini perbedaan yang lainnya dari status bar guys. Status bar agak sedikit berbeda interface-nya kalau dilihat ikonnya sebenarnya, tapi fungsinya sama aja. Dan di sini nggak ada FPS info ya. Jadi kalau cari FPS info di ROM ini nggak ada. Mungkin kalau mau cari di Nusantara aja guys. Oke, dan kayak gitu ya. Untuk di sini settingannya kayak gini doang, simple ya, nggak ada perbedaan, sama aja, cuma interface-nya agak beda kelihatan. Dan kita coba masuk di setelan guys. Di setelan ini agak sedikit beda interface-nya, nggak kayak sebelumnya, kayak settingan Corvusnya di sini ya terpisah, reference layer sama temanya. Kalau tema juga sebenarnya nggak ada yang baru ya, di tema sama aja, cuma posisi interface tempatnya yang berubah ya. Dan reference layer juga sama aja. Di sini cuma header image-nya yang dihilangin ya, kayaknya nggak ada. Saya cari header image nggak ada di sini guys. Dan mau cari settingan status bar, traffic indikator untuk jaringan, baterai, di sini jam ya, di sini kalian bisa cari. Kalian bisa cari sendiri lah ya, walaupun belum full banget ya, cuma yang penting ada lah dulu ya. Oke, yang lainnya sih lumayan. Di sini internal juga lumayan nyesek sebenarnya, cuma ya sudahlah. Keamanan di sini ada face unlock, ada app locker, jadi sudah lumayan lengkap ya, dan masih aman aja walaupun saya belum pakai. Di sini ada Xiaomi Parts juga. Xiaomi Parts isinya kayak gini, cuma nggak ada FPS info di Xiaomi Parts-nya guys. Ini kalibrasi warnanya kalau kalian mau ya. Di sistem kayak gini doang, ada gestur dan opsi developer. Kita lihat penggunaan memorinya 1,1 dari RAM 4, tapi yang ini ya.
lumayan lah ya, lumayan. Kita lihat tentang ponsel versi Android dan kayak gini guys, ini Android 11 Kigo dan patchnya pakai Junia yang terbaru berarti, dan kernel versionnya pakai Quicksilver, dan ini yang versi yang terbaru kali di versi 2.5 Clang version ya. Oke, masih enak-enak aja, dan kita lihat penggunaan baterainya sekarang guys. Penggunaan baterai sisa. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Bisa 11% di sini ya. 11% agak sedikit beda juga interface-nya, baterai saver, ada smart charging kalau kalian mau pakai smart charging, tapi saya nggak aktifin. Info baterainya di sini, penggunaan layar 7 jam dan dapat pengisian penuh terakhirnya 16 jam yang lalu ya. Kalian bisa lihat 7 jam soft layar ya. Dan kita lihat di sini untuk grafiknya kayak gini. Dan saya ngegame PUBG di sini 2 jam ya, kurang lebih 2 jam PUBG guys. Dan di sini kayaknya sisanya streaming aja, saya nggak terlalu banyak ke YouTube, tapi streaming YouTube ya pakai Instagram. Dan PUBG 2 jam ya, lumayan. 2 jam PUBG dan dapat shot layar 7 jam ya. Ya lumayan lah, dibilang hemat ya lumayan. Jadi tergantung penggunaan aja ya. Mungkin kalau game PUBG bisa sampai 4 jam 5 jam lah sampai load bed. Oke guys, jadi kayak gitu doang mungkin nih untuk awalannya, dan kita akan tes di PUBG Mobile ya, karena kita juga sudah install PUBG di sini. Untuk PUBG kita di sini sudah unlock ya pakai modul ini. Kita sudah unlock grafiknya dan kita tes bentar ya. Oke guys, jadi kita sudah tes di PUBG ya. Kita buka di PUBG dan kita lihat di sini grafiknya 90 fps, ini pakai modul audio high, dan kita tes bentar dan kita lihatin nanti suhu dan lain-lainnya guys ya. Oke guys, jadi di sini suhunya 36 derajat ya untuk ngegame 5 menit kurang di Corvus ini. Dan menurut saya di sini nggak terlalu cepat panas kalau main bentar ya, masih aman-aman aja untuk suhunya juga. Dan walaupun lowbat juga sih nggak ngeframe, nggak nge-lag ya, jadi sama aja lah, nggak mempengaruhi walaupun lowbat. Dan lumayan lah enak, tinggal ganti custom kernel aja kalau kalian mau ya. Dan kalau nggak ganti custom kernel juga lumayan, karena di sini juga lumayan hemat guys. Oke gitu dong review singkatnya, buat kalian suka video jangan lupa like, share dan subscribe.